Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fadilah. Saya mahasiswa PSIK FKWLM angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan laporan membaca saya dari sebuah novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk yang ditulis oleh penulis Terelie. Novel Negeri di Ujung Tanduk ini merupakan sequel dari novel sebelumnya, yaitu Negeri Para Bedebah. Novel ini merupakan sebuah novel yang menceritakan tokoh utama bernama Thomas yang memiliki jiwa petarung yang tangguh. Karakter Thomas digambarkan sebagai seorang yang pintar, cerdas, berpendidikan, dan memiliki hobi bertarung. Thomas merupakan seorang pemilik perusahaan konsultan keuangan ternama yang sukses, dan dirinya memutuskan untuk membuka unit baru di perusahaannya, yaitu konsultan politik, yang bertujuan untuk membantu memenangkan konvensi partai dari calon pemimpin yang memiliki visi untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di negeri tersebut, di mana hukum sudah tidak dijalankan dan terjadi konspirasi besar-besaran untuk melemahkan penegakan hukum. Salah satu klien penting Thomas adalah seorang mantan gubernur ibu kota yang jujur, bersih, dan dianggap sebagai kandidat terbaik untuk menjadi presiden selanjutnya. Thomas bertekad untuk membantu kliennya tersebut memenangkan konvensi partai dalam pemilihan agar terpilih menjadi presiden selanjutnya dengan cara membantu menjadi penasehat politik. Cerita dimulai ketika Thomas mengisi sebuah acara sebagai pembicara komunikasi politik di konferensi politik internasional yang diselenggarakan di Hong Kong. Setelah konferensi selesai, Thomas menyalurkan hobinya di klub pertarungan Macau melawan seorang petarung bernama Lee, dan Thomas berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Harga yang harus dibayar oleh seorang petarung yang kalah adalah mengabulkan permintaan dari sang pemenang. Keesokan harinya, kapal pesiar yang ditumpangi Thomas, Kadek Mariam, dan kakek Thomas di Hong Kong tertuduh membawa 100 kg bubuk heroin dan setumpuk senjata tajam. Hal tersebut menjadikan Thomas dan kawan-kawan menjadi tersangka dengan tindakan kejahatan serius dan ditangkap berkat pertolongan Lee, lawan mainnya di klub pertandingan yang berhasil ia kalahkan. Thomas dan kawan-kawan bisa kembali ke Jakarta dengan menggunakan jet pribadi milik Lee. Sesampainya di Jakarta, Thomas mendapatkan kabar calon presiden klien politiknya ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek tunel raksasa semasa jabatannya yang sudah berakhir setahun yang lalu. Hal yang menimpa Thomas dan klien politiknya merupakan sebuah manuver raksasa yang melibatkan konspirasi besar yang mereka sebut dengan mafia hukum, melibatkan berbagai pihak dan orang-orang penting. Mereka memiliki kepentingan untuk menggagalkan konvensi politik yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh klien politik Thomas yang dianggapkan sebagai kandidat terkuat untuk menjadi presiden yang memiliki visi menegakkan hukum seadil-adilnya. Dengan riset yang hebat, kecakapan Thomas dalam menyelesaikan masalah dengan dibantu tim yang solid, dan sifat yang tidak mudah menyerah. Di akhir cerita, Thomas dapat menemukan pola dari jaringan mafia yang merusak hukum di negeri tersebut. Dan klien politik Thomas terpilih sebagai kandidat presiden berhasil memenangkan konvensi partai dan menjadi presiden selanjutnya. Kelebihan dari novel Negeri di Ujung Tanduk ini, seperti buku pertamanya, buku kedua ini juga syarat akan ketegangan konspirasi, jebakan yang dibalas dengan jebakan lainnya, dan juga pertarungan informasi antara Thomas dan komplotan mafia yang mampu membuat pembacanya merasa berdebar-debar. Cerita yang tak terduga juga menjadi daya tarik yang khas dari novel karya Terelie ini. Namun, tidak terlepas dengan kekurangannya. Novel ini memiliki kekurangan seperti banyak hal yang tidak dijelaskan, seperti mengapa ia berpindah dari konsultan ekonomi menjadi konsultan politik, dan kemana perginya Julia, wartawan yang membantunya di buku pertama, menjadi lubang dalam buku ini.
Penggunaan bahasa yang berat juga masih menjadi problem bagi pembaca awam. Tetapi, jika dibandingkan dengan buku pertama, buku kedua ini seperti jauh lebih baik dari buku pertama. Sekian laporan membaca dari saya. Jika Anda sudah membaca buku pertamanya, Anda wajib mengoleksi buku ini. Anda tidak akan merasa rugi membelinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.